Hai, apa kabar kalian semua? Beberapa hari kemarin, kelompok Taliban sangat mengacaukan aktivitas sosial di Afghanistan. Kalian apa sudah ada yang tahu siapa sebenarnya Taliban ini? Mari kita simak beberapa hal tentang Taliban. Taliban adalah kelompok militan yang pernah berkuasa di Afghanistan dan digulingkan pada pasukan pimpinan Amerika Serikat pada tahun 2001. Tetapi kelompok itu telah melakukan serangan dalam beberapa bulan terakhir dan sekarang diambang perebutan kekuasaan lagi. Dalam bahasa Pashto, Taliban artinya mahasiswa, karena rata-rata anggota pendirinya adalah mahasiswa. Kabarnya mereka adalah para pejuang mujahidin yang berhasil mengusir pasukan Uni Soviet dari Afghanistan pada tahun 1980. Kemudian mereka berhasil menguasai sebagian besar negara pada tahun 1996. Setelah 5 tahun mereka memerintah Afghanistan, pasukan Amerika Serikat pun datang dan mencabut kendali kuasanya pada tahun 2001. Mullah Muhammad Umar akhirnya bersembunyi Setelah pasukan yang didukung Amerika Serikat menggulingkan Taliban dari kekuasaannya. Dan sejak itu gerakan-gerakan yang menganggap dirinya Islam garis keras terus berperang melawan pasukan Barat untuk mendapatkan kendali atas Afghanistan. Suatu gerakan pasti ada pimpinannya, dan mari kita simak siapakah pemimpinan dari kelompok ini. Reuters mengatakan Haibatullah Akhundzada adalah pemimpin tertinggi Taliban, memegang otoritas urusan politik, agama, dan militer setelah pendahulunya, Akhtar Mansur, tewas karena serangan drone Amerika Serikat pada tahun 2016 lalu. Mullah Abdul Ghani Baradar bagian dari tim yang menyelesaikan berbagai kepentingan politik Taliban di Doha. Penawaran dan kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan di Afghanistan dilakukan pemerintah kepada Baradar, namun Baradar terus melakukan serangan dan tidak merespon pemerintahnya. Operasi militer Taliban dipimpin oleh Yaqub, pemimpin termuda berusia 30 tahun. Kalian pasti banyak yang bertanya-tanya tentang tujuan dari kelompok sebesar Taliban. Misi awal Taliban adalah untuk memberantas kejahatan dan korupsi. Namun misi tersebut berubah seiring berjalannya waktu. Mereka lebih mengutamakan untuk menegakkan hukum syariah Islam hingga terjadilah pergeseran paradigma dari misi awal kemunculannya. Taliban ingin menyatukan dan mendamaikan Afghanistan di bawah payung hukum syariah Islam. Tetapi seringkali mereka menggunakan cara dan tindakan yang brutal serta tidak manusiawi. Nah, di awal kalian mendengar Amerika Serikat yang ikut campur dengan hal ini, mari kita simak. Kembali ke tahun 2001, serangan mematikan di New York dan Washington dialami Amerika Serikat, di mana hampir 3.000 orang tewas. Diduga dalang dari serangan tersebut adalah Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Amerika Serikat melacak keberadaan Osama yang ternyata berada di Afghanistan di bawah perlindungannya Taliban. Mereka menolak untuk menyerahkan Osama kepada Amerika Serikat karena kesal atas tindakan yang dilakukan Osama kepada bangsanya. Amerika Serikat menyikapinya dengan cara mengirimkan ekspedisi militer untuk menyingkirkan Taliban. Tak butuh waktu lama, Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya benar-benar menggulingkan mereka dalam pertempuran dan bersumpah untuk mendukung demokrasi demi menghilangkan ancaman teroris. Tidak menyerah, Taliban secara sembunyi-sembunyi terus menyerang Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya. Maupun terhadap tentara pemerintahan Afghanistan. Tercatat serangan mematikan kelompok Taliban di tahun 2004 terus berlanjut ke tahun 2009. Gelombang pasukan Presiden Barack Obama mampu menekan kembali Taliban meski tidak berlangsung lama.
Hingga 2014 menjadi akhir tahun paling berdarah sejak 2001. Pasukan internasional NATO mengakhiri misi tempur mereka dan menyerahkan tanggung jawab keamanan penuh kepada tentara Afghanistan. Tentunya menjadi kabar baik bagi Taliban. Situasi ini dijadikan momentum bagi Taliban merebut lebih banyak wilayah dan memperluas kekuasaannya. Area kendali mereka terus berkembang hingga puncaknya menduduki istana kepresidenan pada hari Minggu kemarin. هذا كاجو